Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita datang lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, mata kita hanya buat Tuhan Yesus. Saya harap semua handphone di silent, kita fokus hanya buat Tuhan hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menuntun kami kembali ada di tempat ini untuk memuji menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengawali bulan ini Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Kami mau bawa seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan, sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Sebab itu tahirkan setiap kami dengan darah Yesus. Basuh setiap kami Tuhan dari setiap kesalahan kami, dari perkataan kami Tuhan yang salah di hadapan-Mu. Kami minta kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Ini kami ya Bapa, dan kami minta dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di tempat ini seperti di surga. Uralabaya shandaralabakaralabaya sun, kiralabaya shanda, mari Roh Kudus kuasai setiap kami, penuhi setiap kami malam ini. Uralabaya shandaralab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 aya sun. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah
Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu, di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kami rindu. oh kami sambut Engkau Roh Kudus, di tempat ini. Kami Oh, Roh Kudus, oh kami rindu kami buka hati mengalami kami hanya bagimu. Oh haleluya, kami datang menyembahmu Tuhan. kami rindu Oh kami rindu Engkau, mengalami Engkau menikmati kasih-Mu. lebih lagi. Oh Roh Kudus, mengalilah. Syamala Bayase, Kau menjamah. mari Roh Kudus berhembuslah di tengah kami, mengalirlah, memenuhi setiap kami malam ini, ya Roh Roh Kudus Kudus. mengalir, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan We welcome kami. you, Haleluya. Holy Spirit. We welcome you.
setiap kami, ya Roh Overtake us, Holy Spirit. Overtake us, Holy Spirit. Oh, we need you now. Kami perlu Kau, Roh Kudus. Kami butuh Engkau, Holy Spirit. We love you, Lord. We love you. Kami percaya Kau ada di sini. Bawa kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bawa setiap pribadi mendekat kepadamu, melekat dengan hati-Mu. Tiada lama ya Shande, Terima kasih. tiada lama karena lama ya Se. Terima kasih. We welcome you, we welcome you. Terima kasih. Move in this place, Holy Spirit. Shamalabo. Terima kasih. Oh, you are everything. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Angkat tangan kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi
mengagumkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang besar, Allah yang layak kami tinggikan. Kami mau terus mengagungkan Engkau dari tempat ini Tuhan. Selamanya kami akan terus memuji, menyembah-Mu Tuhan. Amin. Karena kami hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-muji-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Penuhi kami lebih lagi. Dalam nama Yesus semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri, Bapak Ibu berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun. Amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bergoyang, menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh ya. Sama-sama katakan. Oh betapa indahnya. Paling kepala janggutan jubahnya seperti embun yang dari Hermon Mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Tepuk tangannya mana yang meriah untuk Tuhan kita.
kurang meriah tepuk tangannya. Lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Saya mau dengar suaranya lebih keras lagi. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Saya Amin. gitu bilangnya. Saya. Saya gitu. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Saya. Amin. Bapak Ibu, satu sign aja tanda bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Waktu kita datang ke tempat ini dapat beribadah, itu kebaikan Tuhan. Jadi waktu kita datang beribadah, jangan beri yang biasa-biasa untuk Tuhan. Beri yang luar biasa karena hidup kita terpelihara di dalam kebaikannya. Amin. Hidup kita terpelihara karena Roh Kudus yang menyertai, memimpin keberadaan kita. Untuk itu di tempat ini saya berharap roh kita hidup, semangat kita hidup. Waktu kita memuji-muji Dia, kita memuji-muji Dia bukan karena kelayakan kita, bukan, tapi oleh karena Dia yang melayakkan kita dan memimpin kita melalui Roh Kudusnya. Sama-sama katakan amin. Anggur baru tercurah. Hey, 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 hey. Semuanya lagu ini mengatakan bahwa anggurnya, Roh Kudusnya inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah
umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh anggur baru. Saya mau dengar suaranya. Dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru. Anggur baru penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata, kau nyata. Nyata kuasanya. Saya mendengar tepuk tangannya dulu. Waktu Roh Kudus tercurah, apa yang terjadi? Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi. Tapi waktu Roh Kudus tercurah, Roh Kudus bekerja dahsyat. Membuat kita berapi-api bagi Dia. Membuat kita bergairah bagi Dia. Gak ada manusia, siapapun di muka bumi ini, yang membuat kita bisa bergairah kecuali Dia. Dan Dia yang mendatangkan kebangunan rohani yang sejati dalam kehidupan kita, keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, siapapun yang bertemu dengan kita. Revival, revival, revival in the land. Hey. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. Woo! There is revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the east to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. Come on, Hermon, katakan. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival. One more time. Come on, Lord. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. 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 There is revival in the land. Woo! Sorakan haleluya. Saudara tahu revival artinya apa? Yang tahu coba teriakan, revival artinya apa? Kebangunan rohani. Kita perlu dibangun. Yang bisa membangun kita hanya Roh Kudus yang dicurahkan buat kehidupan kita. Amen. Untuk itu mari Roh Kudus Engkau bekerja lebih dahsyat lagi. Roh Kudus Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Coba angkat tanganmu tinggi. Katakan bersama dengan saya, Roh Kudus. Coba saya mau dengar suaranya, Roh Kudus. Saya ingin mengalami pribadimu lebih dan lebih dan lebih
Dan lebih lagi, nyatakanlah sekarang Roh Kudus, aku rindu kepada. Angkat terus tanganmu ke atas. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Sambil mengangkat tangan yuk. Oh Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah Kau Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Oh Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Katakan lagi. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus,
Come on, Roh Kudus katakan. Roh Kudus. Roh Kudus urapi. Roh Yesus. Jamahlah kami. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Gak usah pakai musik, semua bersuara. Roh Kudus penuhi, penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah, Jamahlah setiap hati kami. mengalir, mengalirlah sekali lagi. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Roh Yesus Urapi. mengalirlah sekali lagi. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Jamahlah, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Kau mengalir, Roh Kudus kau mengalir. Oh, kami rindu mengalami Engkau lebih lagi mengalami pribadimu. Roh Kudus mengalir, 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 mengalir Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus mengalir, Engkau mengalir. Saya mendapat impresi dari Roh Kudus. Banyak dari Bapak Ibu mengalami kekeringan rohani. Apa tandanya seseorang itu mengalami kekeringan rohani? Suatu seseorang dikuasai oleh kekeringan rohani, maka ibadah akan menjadi rutinitas kosong. Ibadah tidak membawa perubahan. Ibadah tidak membawa terobosan. Ibadah tidak membawa hal-hal yang ajaib yang berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, Dia ingin mengairi tanah yang kering, sehingga engkau hidup kembali. Engkau hidup bukan karena apa yang bisa diberikan oleh dunia ini atas kehidupanmu, bukan. Engkau hidup karena engkau mengerti rohnya bekerja di dalam kehidupanmu. Dan engkau bergerak seturut dengan apa yang menjadi tuntunan roh dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat apapun yang kau kerjakan, Roh Kudus dan di dalam ketaatan kepada rohnya membawa engkau melihat mujizat, membuat engkau melihat terobosan,
membuat engkau melihat kesembuhan, membuat engkau melihat pemulihan, membuat engkau melihat kelepasan, membuat engkau melihat kebangkitan, membuat engkau melihat kemuliaannya dinyatakan atas hidupmu. Karena bukan kuat dan gagah manusia. Biar setiap kekuatan manusia runtuh hari ini, digantikan dengan kesadaran akan rohnya yang hidup, roh ilahinya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Supaya tanah kering yang ada dalam diri kita diairi. 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 Oh my God, terima kasih. Angkat tanganmu. Oh mengapa katakan lagi, mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus Mengalir engkau di tempat ini. mengalirlah di tempat ini. Mengalir. Mengalirlah, Oh Roh, katakan hidupkanku. Hidupkanku. Mengalirlah, mengalirlah. Oh Rohku, sembuhkanku, sembuhkan. Mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Roh Kudus mengalir.
Kami rindu mengalami Engkau lebih dan lebih lagi. Kami rindu mengalami Engkau lebih dan lebih lagi. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Engkau mengalir, Engkau mengalir, Engkau mengalir di tengah-tengah kami. Engkau mengalir di tengah-tengah kami. Basahi tempat yang kering, basahi tempat yang kering. Basahi tempat yang kering. Kalau engkau ada di dalam situasi di mana engkau mengalami kekeringan rohani dalam hidupmu, gak usah lihat kiri kanan, semua tutup mata. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Tuhan ingin mengalirkan sungai air kehidupan itu untuk mengairi kekeringanmu. Dia ingin mengairi kekeringanmu. Gak usah lihat kiri kanan. Masing-masing pribadi berurusan dengan Tuhan. Dia mengalir, dia mengalir, dia mengalir. Basahi tempat yang kering. Basahi tempat yang kering. Basahi tempat yang kering, Tuhan. Hidupkan kami kembali. Hidupkan kami kembali. Hidupkan umat-Mu kembali dari kesuam-suaman. Hidupkan umat-Mu kembali dari kekeringan yang dialami itu. Hidupkan kembali umat-Mu, Tuhan. Hidupkan kembali anak-anak-Mu, Tuhan. Berhembuslah Kau Roh Kudus, berhembuslah Kau Roh Kudus. Airi tempat yang kering, oh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kami bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Roh mau mengalir lebih dan lebih lagi. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Berbicara Engkau di waktu yang singkat ini. Berbicara. Kami percaya roh hikmat dan pewahyuan ada di tengah-tengah kami. Roh hikmat dan pewahyuan itu akan membawa kami mengerti, memahami. Pemahaman itu datang dari Roh-Mu, bukan dari intelijensia kami, bukan dari kepintaran kami, tapi karena Engkau menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang mendiami setiap bait suci-Mu ini, hidup kami ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau ilhamkan dan apa yang Kau singkapkan bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di pesan yang singkat ini kita tahu bahwa tanggal 29 kemarin kita baru merayakan hari kenaikan. Betul ya? Dirayakan di tempat ini. Siapa Bapak Ibu yang hadir di ibadah kenaikan di tempat ini? Kenaikan. Kemudian Tuhan Yesus berkata gini kepada murid-muridnya, kau harus menunggu di loteng atas. Setelah kenaikan ada 10 hari ke depan di mana para murid-muridnya pada saat itu mereka sedang menanti-nantikan janji dari Roh Kudus yang akan dicurahkan.
Mereka sedang ada di loteng atas di sebuah rumah di tempat yang tertutup. Bapak Ibu harus tahu loh. Murid-muridnya pada saat itu sedang sebenarnya lagi ketakutan. Kenapa? Karena ternyata mereka mengetahui bahwa waktu Tuhan Yesus ditangkap, dibunuh, dan air mati di atas kayu salib. Walaupun Tuhan juga menunjukkan dirinya pada saat itu di dalam ruangan yang tertutup. Tuhan secara supranatural tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu tanpa pintu terbuka. Tanpa ada jendela terbuka. Tuhan Yesus masuk dengan tubuh kemuliaannya. Dan dia menyatakan bahwa dia hidup di tengah-tengah umatnya. Dia bangkit. Dan pada waktu itu dia bawa murid-muridnya untuk melihat Tuhan Yesus naik ke atas surga. Dan kita tahu pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga. Apa? Kisah para Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun atas engkau. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya mau katakan ya, itulah momentum di mana gereja dilahirkan. Gereja nggak akan lahir tanpa Roh Kudus. Pada waktu itu dicurahkan terlebih dahulu. Di situ, the real church is the church filled with the Holy Spirit. Gereja yang sebenarnya adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Karena apa? Yang ada di dunia sekarang ini adalah Roh Tuhan yang sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan gerejanya. Roh Tuhan yang sedang berkarya di tengah-tengah gerejanya. Roh Tuhan yang sedang menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah gerejanya. Roh Tuhan yang sedang memakai setiap kita sebenarnya untuk menyatakan dan membawa pengenalan akan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa apa-apa. Dan saat-saat ini sebenarnya dari semenjak tanggal 29, 10 hari ke depan sampai hari Minggu, itu puncak dari 10 hari. Di mana para murid-murid sedang menunggu-nunggu di loteng atas kalau menurut Alkitab. Sampai akhirnya mereka dipenuhi dari tempat yang tinggi. Tadinya mereka takut, pengecut, gak berani keluar dari ruangan loteng atas. Takut sama tentara Romawi, takut ditangkap. Takut mengalami penganiayaan yang sama yang dialami Tuhan Yesus. Waktu mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa dan naik atas kayu salib. Mereka jadi pribadi yang pengecut. Tapi waktu mereka ada di ruangan atas. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Dengan hati yang sungguh mencari Tuhan. Dan menanti-nantikan janji yang diberikan oleh Tuhan bahwa Roh Kudus akan turun. Waktu Roh Kudus turun. Di Kisah Para Rasul 2 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Tandanya ada 2 aja. Satu, angin yang keras masuk ke dalam ruangan itu. Yang kedua, lidah-lidah api ada di dalam setiap kepala orang-orang itu. Yang ketiga, mereka mengeluarkan bahasa-bahasa yang baru. Setelah mereka mengeluarkan bahasa-bahasa yang baru, orang-orang yang datang sedang merayakan hari Shavuot atau hari Pentakosta di Yerusalem pada saat itu. Enggak, mereka bingung loh. Ini kok mereka dengar suara murid-murid Tuhan Yesus itu berkata-kata dengan bahasa dari setiap daerah di mana orang-orang Yahudi itu datang berkumpul di Yerusalem. Loh, kok mereka ngerti bahasa kita? Istilahnya gitu dalam bahasa sekarang. Lah, kok sebenarnya mereka sedang berkata-kata dalam bahasa yang baru tapi diterjemahkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang datang sebagai bahasa-bahasa mereka yang datang pada saat itu. Terakhirnya, orang-orang yang datang itu memberikan satu persepsi atau perkiraan di mana waktu mereka melihat para murid itu, dia bilang gini, mereka tuh sebenarnya lagi mabuk anggur manis. Pernah baca gak itu? Yuk kita buka Kisah Para Rasul 2 sebentar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Misalnya terus waktu sedang berbicara, waktu mereka sedang mendengar para murid-murid. Kita baca ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 11, 12, 13 saja. 11, 12, 13. Mereka mendengar. Terus firman-Nya berkata gini, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar apa yang dilakukan. Saya kurang dengar suaranya, ini kayaknya kurang semangat nih. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang, jadi waktu mereka berbahasa roh, karena dipenuhi oleh roh itu, glossolalia katanya. Mereka mendengar bahwa para murid-muridnya sedang berbicara dalam bahasa-bahasa orang-orang itu. Dan apa yang mereka dengar adalah para murid-muridnya sedang berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Betul?
Dan di ayat 12-nya berkata gini, mereka semuanya apa? Yang kuat, mereka semuanya apa? Dan sambil berkata, apakah artinya ini? Ayat 13 sama-sama katakan, tetapi orang lain menyindir apa? Mereka sedang mabuk. Manifestasinya seperti orang mabuk. Ini lagi mabuk apa nih mereka? Masa sih orang mabuk bisa memperkatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan waktu mereka dipenuhi? Kok mereka bilang ini mereka lagi mabuk anggur manis katanya. Manifestasinya seperti orang mabuk. Karena waktu Roh Kudus tercurah, diawali dengan hembusan nafas Tuhan yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan kedua, apinya Tuhan turun atas orang-orang itu. Sesuatu yang dipenuhi dari tempat yang maha tinggi. Memenuhi bejana itu. Memenuhi setiap mereka yang ada di atas. Dan semenjak Roh Kudus tercurah, dikatakan gini, mereka gak jadi pengecut lagi. Mereka gak menjadi orang yang penakut lagi. Langsung keluar Petrus berdiri. Ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Dia mulai khotbah. Kalau Bapak Ibu baca khotbahnya Petrus. Mereka yang tadinya diam di dalam ruangan, gak berani keluar, gak berani takut dengan orang sekelilingnya. Sekarang mereka setelah dipenuhi, mereka keluar dari ruangan itu. Mereka ngomong sama orang-orang yang ada di depan itu. Kalau Bapak Ibu baca khotbahnya Petrus itu, gak sampai ya 5 menit lah. Baca pelan-pelan gitu ya diresapi. 5 menit. Tapi dampak dari khotbahnya dia itu 5 menit itu. Dampaknya apa? Coba lihat. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Terus dibawa, terus dia berkata-kata. Dan Petrus ayat 38 berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia apa? Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41 dari seorang yang pengecut, orang yang takut di dalam ruangan. Dia khotbah nggak lebih dari 5 menit. Ayat 41 berkata ini. Waktu dia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 41 berkata ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri apa? Dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? Berapa? Langsung instan. Khotbah 5 menit. 3.000 orang bertobat. Tuh, itu bukan perkataannya Petrus. Petrus mah cuma manusia biasa. Tapi karena dia dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia khotbah gak perlu lama-lama, 5 menit, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang memberikan diri untuk menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, jika kita semua yang ada di tempat ini, semua setiap pribadi kita mengalami pencurahan yang sama, mengalami Roh Kudus yang sama, dan kehidupan kita dituntun oleh Roh yang sama. Tuhan tidak mungkin misalnya mencurahkan yang satu, tapi yang satu enggak. Kepercayaan iman kita dalam Kristus membuat kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan enggak pilih-pilih. Engkau percaya? Engkau percaya? Engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Engkau percaya sungguh kepada Tuhan Yesus? Maka hidupmu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat dia berdiam di dalammu. Dan hal yang sama yang pernah dilakukan Rasul Petrus. Ini sebenarnya kalau masing-masing kita nih. Khotbah dengan penuh kuasa. 3.000 orang bertobat. Hidup kita sebenarnya yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Akan dipakai Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Untuk membawa penuaian jiwa-jiwa untuk dapat mengenal Tuhan. Aduh Bapak Ibu. Saya sekarang ini di dalam doa. Saya ada satu komunitas di mana kita berdoa 10 hari. Dan kita melihat ada jiwa-jiwa yang datang. Ateis ada. Gak percaya sama Tuhan. Dikuasai oleh the spirit of unbelief. Dikuasai oleh, yes, dia dari agama, bukan agama saudara kita, bukan ya, agama seberang. Dan tidak, bahkan di dalam agama yang dia anut, dia tuh sebenarnya satu keluarga yang tidak
percaya dengan apa yang mereka anut. Udah kita datang kepada kehidupan dia. Dan kita mengabarkan Tuhan Yesus. Gak gampang. Meruntuhkan roh-roh, the spirit of unbelief. Meruntuhkan roh-roh ketidakpercayaan itu gak gampang. Tapi ini bukan karena kita. Kalau kita dengan kekuatan kita gak mungkin bisa. Tapi yang penetrasi masuk ke dalam hati dan pikirannya adalah Roh Kudus. Waktu Roh Kudus masuk dalam hati dan pikirannya, terbuka. Yang ateis, yang tidak percaya, bahkan menjalani agamanya di dalam kepercayaannya secara agamawi aja, tiba-tiba terbuka. Besok-besoknya datang doa, nggak ngerti, datang cuman duduk doa. Bawa adiknya, nanti melalui dia satu keluarga diselamatkan. Bapak Ibu, sekarang ini pencurahan Roh Kudus di akhir zaman bagi kita semua adalah satu kapasitas yang Tuhan curahkan. Karena Tuhan mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. Waktu dia mencurahkan itu, hidupmu dipakai oleh Tuhan. Bahkan hidupmu di luar sana membawa pengenalan akan Tuhan. Hidupmu membawa pengenalan akan Yesus. Bekerja melalui kuat kuasa Roh Kudus yang ada dalammu. Dan engkau akhirnya memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa dong? Ragu-ragu, angkatnya setengah tiang. Bapak Ibu, mau dipakai Tuhan tuh bukan karena kuat dan gagah kita. Aduh, apalagi kalau dikatakan kelayakan kita. Aduh, kita gak layak sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus mati bagi kita. Berarti dia mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Dia mengasihi kita karena dia mati menanggung dosa, pelanggaran, kesalahan kita di atas kayu salib. Dan untuk itu dia dan darahnya menguduskan kita dan tubuh kita menjadi tempat kediaman rohnya. Untuk kita berjalan dalam pengenalan akan Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Gerejanya lahir di Kisah Para Rasul 2. Yang sampai saat ini kita nikmati. Sebagai satu kegerakan roh Tuhan yang bekerja ribuan tahun yang lalu sewaktu terjadi pencurahan di Pentakosta. Sampai dengan saat ini. Apakah Roh Kudus yang sama tetap ada pada saat ini? Tuh kan ragu-ragu. Apakah Roh Kudus yang sama ada pada saat ini? Seringkali orang Kristen sendiri ragu apakah hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pak, kalau dipenuhi Roh Kudus kan harus berbahasa roh. Siapa bilang kalau hidup dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh? Seringkali gereja menciptakan satu pandangan-pandangan di mana kalau hidup saya beriman kepada Tuhan, mau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh dulu. Percaya akan Tuhan Yesus? Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saya gitu ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Berarti engkau telah dikuduskan oleh darah Yesus dan tubuhmu adalah tempat kediaman rohnya. Waktu engkau dipenuhi oleh dia, bahasa roh itu cuma hasil daripada engkau dipenuhi. Waktu engkau dipenuhi oleh dia, semakin engkau akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Tujuan kita dipenuhi oleh roh Tuhan itu bukan karena kita mau keren-kerenan. Bahasa rohnya bisa 5 jam. Enggak. Bukan itu. Roh Kudus bukan untuk bahasa roh itu bukan untuk pamer. Bahasa roh itu bukan untuk nunjukin ke orang-orang bahwa kita lebih rohani daripada yang lain. Enggak. Biar ini direkam nih, semua pada lihat. Enggak. Roh Kudus itu dikatakan bahasa roh. Rasul Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu untuk edifying ourselves. Kita membangun diri kita sendiri. Dengan kita berbahasa roh, sebenarnya roh Tuhan dalam diri kita sedang membangun iman kita lebih dan lebih. Yudas 1 itu dikatakan gini. Bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa doa. That's it. Keberserahan kita sepenuhnya oleh Roh Kudus itu menandakan bahwa kita nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Roh Kudus. Jadi kehidupan kita tahu. Waktu kita menjalani kekristenan, bukan cari popularitas, bukan cari ketenaran, bukan. Ada orang-orang di luar sana bilang Tommy, wah Tommy pelayanannya di sana sini, cari nama, cari panggung supaya dilihat orang. Enggak, tanya sama istri saya. Saya gak pernah minta pelayanan ke siapapun. Pelayanan itu datang kepada saya. Gak pernah. Tanya sama orang-orang yang terhubung sama saya.
Gak pernah. Gak pernah. Tiba-tiba masuk. Minta kepada saya. Pak, bisa gak melayani tempat kami? Pak, bisa gak melayani tempat kami? Bisa. Waktu saya melihat jadwal saya emang bisa available, kenapa enggak? Kita melayani. Seperti para rasul bergerak ke setiap daerah dan kota. Asia dikatakan dimenangkan dan mendengar Injil dalam waktu 3 tahun. Setelah pencurahan Roh Kudus. Para rasul sporadis. Bekerja di setiap kota, tempat di mana Roh Kudus menuntun mereka. Makanya tulisan-tulisannya Rasul Paulus itu di mana? Di Roma, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose. Di kitab Wahyu 7 jemaat, Laodikia. Ya semua ada di situ, Filipi semua. Kenapa? Roh Kudus yang menuntun. Waktu Roh Kudus menuntunmu, bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya, Roh Kudus menuntun engkau kepada hal-hal yang supranatural dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Pak, saya banyak duit dulu Pak, baru saya jadi berkat bagi orang. Enggak. Bapak Ibu kira para rasul waktu itu banyak duit? Enggak. Para rasul malah disupport oleh orang-orang yang memiliki dana yang cukup besar untuk pelayanan penginjilan ke setiap daerah-daerah. Tapi mereka hidupnya biasa. Tidak berkelimpahan, biasa aja. Tapi hidup mereka bawa dampak. Kehidupan mereka membawa pengenalan akan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita tuh mesti hebat dulu, mesti banyak duit dulu, mesti kelihatan mentereng dulu, supaya kita bisa membawa pengenalan akan Tuhan. Oh salah pemahamannya. Apa adanya dirimu yang kau persembahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Sekarang apa yang menghalangi kita untuk dapat menjadi saksinya Kristus dengan pengurapan Roh Kudus dalam diri kita? Sebenarnya enggak ada. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Apapun tantangan masalah dalam kehidupanmu, dalam kehidupan sehari-hari, tantangan masalah, situasi, kondisi apapun, jawabannya satu. Keberserahan kita kepada tuntunan Roh Kudus akan membuat kita melihat mujizat. Akan membuat kita melihat terobosan. Akan melihat kita melihat kemuliaannya. Pak, susah nih orang ini diubahkan Pak. Saya gak mampu, kamu gak mampu dengan kekuatanmu. Tapi Roh Kudus dalam dirimu bisa membuat orang itu berubah. Jawabannya ada di dalam Dia. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Kalau Bapak Ibu percaya, tutup mata Bapak Ibu pada saat ini. Saya gak perlu panjang-panjang di tempat ini. Tutup matamu. Tidak usah lihat kiri kanan. Tidak usah lihat kiri kanan. Tidak usah lihat kiri kanan. Tuhan Yesus berkata satu kali, Yohanes 7, 37, 38, 39. Barang siapa haus, kata Tuhan Yesus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada satu perintah. Kalau engkau mengalami kekeringan pada saat ini, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata gini, sebenarnya waktu engkau mengalami kekeringan, itu artinya engkau haus. Suatu kondisi kekeringan, itu berarti menandakan bahwa jiwamu sedang haus. Jiwamu membutuhkan satu air yang tidak bisa hanya diberikan oleh dunia ini. Tapi kehidupan, air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Dan dia berkata gini, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dalam bahasa Inggrisnya, the rivers of living water. Sungai air kehidupan itu mengalir dalam dirimu. Barang siapa percaya. Ayat 39-nya dikatakan gini, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu akhirnya dicurahkan pada hari Pentakosta ribuan tahun yang lalu. Dan roh yang sama, kemuliaan yang sama, kuasa yang sama, itu ada di tengah-tengah kita. Permasalahannya gini,
Apakah engkau mau sungguh sungai air kehidupannya Tuhan mengairi hatimu yang kering, sehingga engkau dihidupkan oleh Dia. Kau menjadi orang Kristen yang hidup, mengerti akan rancangan Tuhan dan berjalan di dalam. Mari berdoa pada saat ini. Angkat tanganmu. Yang rindu, angkat tangan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, yuk umat Tuhan katakan, oh ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat kerinduan mereka untuk dipenuhi lebih lagi. Kami berdoa pada saat ini, the rivers of the living water, sungai air kehidupan itu mengalir. Engkau yang rindu untuk diairi, angkat tanganmu. Dan pada saat ini sungai air kehidupannya tuh mengalir, membanjiri kehidupanmu. Mengalir, membanjiri kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar dia membanjiri hatimu, membanjiri pikiranmu, membanjiri roh, jiwa dan tubuhmu, memenuhi engkau pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang mengairi tempat yang kering, membanjiri tempat yang kering, sehingga engkau akan merasakan, engkau akan meluap-luap dengan kepenuhan daripada Roh-Nya yang kudus. Penuh, 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 dipenuhi, dipenuhi. Engkau yang rindu, engkau yang mengangkat tanganmu terus, alami kepenuhan itu. Alami kepenuhan itu. Alami kepenuhan itu. Oh, Kau memenuhi umat-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Sungai air kehidupan mengalir, 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 memenuhi umat-Mu, memenuhi hidup mereka. Haleluya, kami percaya Roh Kudus Kau mengalir. Dia mengalir, dia mengalir pada saat ini. Dia mengalir pada saat ini. Dan waktu Roh Kudus yang lembut dan manis itu menjamah keberadaanmu, maka dikatakan hidupmu tidak pernah sama lagi. Engkau dipenuhi dengan air kehidupan. Engkau dipenuhi dengan apinya Tuhan. Engkau dipenuhi dengan hembusan nafasnya Tuhan, sehingga engkau menjadi makhluk yang hidup.
Kau menjadi makhluk yang hidup dan berkarya bagi Dia. Terus terima, terus terima. Terus terima. Angkat tanganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, naikkan langit, oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Kasih tepuk tangan buat Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu. Terima kasih Engkau memenuhi setiap kami hari ini. Yes. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mengairi setiap tanah hati kami yang kering kembali. Engkau menyegarkan roh kami, menyegarkan jiwa kami malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau baik. Ini kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari yang Kau beri Tuhan. Thank you Lord. Oh terima kasih Roh Thank you Kudus, Jesus. terima Thank you kasih. Holy Spirit. Ini waktunya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memberi karena Engkau terlebih dahulu memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami mau memberi yang terbaik. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 sampai selamanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Tommy Sangar dan Ibu Else Budiman atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua
Kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sanger. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakob Susilo. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Jadwal Bible Movie selanjutnya di bulan Juni sebagai berikut. Minggu 15 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Sodom dan Gomora. Minggu 22 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Yesus dan Wanita Samaria. Minggu 29 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Musa. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 0878883292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa syafaat dan doa berkat. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Iya Bapak Ibu, Saudara tadi diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak Pastor Tommy Sanger. Ya, luar biasa. Saudara perlu tahu, ini saya nambahkan aja 3 hal ya. Ya, pertama, tempat turunnya Roh Kudus atau Pentakosta itu adalah di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus yang sekarang dikenal dengan The Last Supper. Kenapa tempatnya di situ? Kenapa nggak di tempat yang lain? Saudara pernah bertanya enggak dalam hati? Saudara tahu, karena ketika perjamuan kudus, orang-orangnya dikuduskan, lingkungan sekitarnya juga dikuduskan. Itulah sebabnya Roh Kudus bisa turun di tempat yang kudus. Karena itulah hanya orang Kristen yang percaya Yesus, yang dikuduskan oleh darah Yesus punya Roh Kudus. Orang di luar sana nggak ada Bapak Ibu. Iya, karena itulah ya luar biasa sekali ya. Hal yang sama juga kalau seandainya saudara masuk rumah baru. Kadang-kadang membangun rumah itu ada kuasa-kuasa gelapnya Bapak Ibu. Nanam kepala kebola di bawah, gantung statutan dan pisang lah di langit-langit gitu ya. Itu ngundang kuasa-kuasa jahat gitu Bapak Ibu. Tapi ketika saudara perjamuan kudus di tempat itu, di rumah baru saudara, maka semuanya menjadi bersih. Amin. Oke Bapak Ibu ya. Ya jadi gitu ya. Jadi kalau masuk rumah baru biasanya gitu. Tukang-tukangnya minta aja gitu Bapak Ibu. Pak, biasa tradisi kita ngelakukan ini ya. Kadang-kadang kita ya nggak bisa membantah gitu ya. Kalau nggak rumah kita nggak jadi gitu. Ya kan Bapak Ibu ya. Itu satu. Yang kedua adalah ketika murid-muridnya mendapatkan Roh Kudus, mereka berkata-kata tentang perbuatan besar Yesus. Benar nggak Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan orang Kristen. Kita punya Roh Kudus, maka hendaklah apa yang kita perkatakan, apa yang kita khotbahkan tentang perbuatan-perbuatan besar Yesus, perbuatan besar Allah, bukan perbuatan sehari-hari manusia.
Ya nggak Bapak Ibu. Tapi nggak tahu gimana sekarang ini justru banyak khotbah tentang perbuatan-perbuatan sehari-hari. Ya itu nggak tepat ya. Harusnya apa? Perbuatan-perbuatan besar Allah. Karena itu yang dicontohkan pada saat terjadi Pentakosta. Benar nggak Bapak Ibu? Ya itu dia. Yang ketiga, ada selalu 3 poin saya Bapak Ibu. Saya ngikuti juga setiap khotbah pendeta Bapak Ibu. Ya, yang ketiga adalah dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi juga dikutip oleh Pak Tommy, bahwa ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan beroleh kuasa dan kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kapan itu terjadi? Saudara tahu nggak? Dan itu terjadi saat Pentakosta itu juga. Kenapa bisa terjadi gitu Pak? Iya, pada saat itu kan banyak orang Israel datang dari berbagai penjuru dunia kan. Ya kan ngumpul menyaksikan murid-murid Petrus yang berkhotbah kan. Dan ketika mereka mendengar khotbah itu, mereka percaya dan bertobat dan mereka percaya Yesus. Ketika mereka kembali ke tempat mereka di seluruh dunia, maka Injil sudah tersebar. Jadi saat Pentakosta itu sudah terjadi sebenarnya. Penyebaran Injil itu. Iya kan? Itu kan orang-orang Israel dari berbagai penjuru dunia kan? Iya kan? Jadi pada saat mereka mendengar Petrus berkhotbah, ya mereka percaya, ketika mereka pulang, mereka nanti akan bersaksi di tempat asal mereka. Jadi udah tersebar saat itu. Jadi bukan tunggu sekian waktu dulu nanti murid-muridnya pergi penginjil. Enggak, saat Pentakosta itu langsung terjadi. Jadi langsung tergenapi Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Iya kan? Kan kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem. Pentakosta terjadi di Yerusalem. Ya kan? Jadi terjadi saat itu juga ya. Luar biasa ya. Ya mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini Tuhan, ibadah pujian dan penyembahan, presiden worship ini Tuhan. Kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga untuk pelayanan Pastor Tommy Sanger dan juga Ibu Elsie Budiman. Berkati pelayanan mereka berdua Tuhan, semakin banyak membawa jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Demikian juga Tuhan, setiap kami juga yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Apapun sakit penyakit kami, nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya saudara percaya, saudara berdoa, maka Tuhan menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga hari ini tahun 2025 banyak kabar-kabar yang membuat orang khawatir. Ada berita perang dagang, perang tarif, bahkan PHK di banyak tempat Tuhan. Bahkan juga ada yang orang berkata Indonesia gelap. Saudara nggak perlu khawatir karena kehidupan orang Kristen bukan berdasarkan apa kata dunia, tapi hidup orang Kristen berdasarkan firman Tuhan. Ketika saudara percaya firman Tuhan, maka fakta dunia akan diubahkan. Seperti juga ketika putri Yairus dikabarkan telah meninggal, itu fakta. Tapi ketika Yairus percaya ucapan Tuhan Yesus, percaya saja anakmu selamat, dan itu dia pegang. Maka ketika mereka tiba di rumah, semuanya berubah. Putrinya yang mati dibangkitkan. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Apapun kata dunia, saudara jangan percaya apa kata dunia, tapi saudara percaya apa kata firman Tuhan. Maka fakta dunia akan diubahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga para pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Terus tambah-tambahkan kesehatan, terus tambah-tambahkan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju Tuhan, sehingga semakin sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan itu terbukti. Ratu Plaza yang mati bertahun-tahun sekarang mulai bangkit dan hidup. Dan ini menjadi bukti, apapun usaha pekerjaan saudara yang mati, apapun hubungan dalam keluarga yang mati, apapun hubungan pertemanan yang mati, pastikan Yesus hadir di hidup saudara. Maka semua yang mati tadi akan bangkit
kekuatan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu siapa melihat layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu. Tinggi